A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 41, keadaan alam, letak dan batas negara di sebelah barat Vietnam berbatasan dengan Teluk Islam, Teluk Siam, Laos, Kamboja. Sebelah utara berbatasan Tiongkok, serta di sebelah timur selatan berbatasan Laut Cina Selatan. Secara ekonomis, Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara, 9 derajat lintang utara, dan 105 bujur timur sampai dengan 109 bujur timur. Luas wilayahnya 513.120 km. Iklim dua arah ya, dua daerah. Iklim yang berbeda, daerah utara beriklim sedang, daerah bagian selatan iklimnya tropis panas. Dikenal dua musim berbeda, musim hujan bulan November sampai April dan sebagainya. Bentang alam berada di kawasan Asia Tenggara, menempati luas 325.000 km. Ibu kotanya Hanoi. Bentuk negaranya Republik Sosialis, sedangkan lagu kebangsaan Vot. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 daerah. Pegunungan utara mencapai ketinggian 3.000 meter. Delta Sungai Merah Hanoi terletak barisan pegunungan aman yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Garis pesisir pantai yang sempit Laut Cina Selatan, delta Sungai Mekong. Secara sejumlah ciri fisik, bentang menonjol lainnya antara lain titik tertinggi puncak Phan Xipang, titik terendah paras laut, sungai utama Sungai Mekong dan Merah, kota utama Hanoi, kota Mencho, Haiphong. Halaman 42. Penduduk ini Vietnam berjumlah 91,7 juta jiwa. Nomor 2 di Asia Tenggara ya, setelah Indonesia, paling tinggi. Tidak memiliki keinginan kuat untuk menjadikan negara bagian, menjadi kekuasaan. Perekonomian nih, perusahaan raksasa elektronik. Nah, ini Samsung. Petani gurem dan tak bertanah. Kebijakan upah murah menjadi salah satu penarik lain investor. Nah, ini upahnya murah di Vietnam ini. Sumber daya alam. Perekonomian ini mencapai titik tertinggi tahun 2014, 186,20 miliar US dollar. Ini ya, menyaingi negara ASEAN. Prediksi penilaian menggantikan Tiongkok. Oh, ini sangat pesat ya. Halaman 43. Sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui berupa adanya pertanian, buah-buahan, sayur-sayur, ubi jalar, jagung, teh, tebu. Banyak ditemukan antrasit ya, ada batu bara, biji besi, barang tambang lain, fosfat. Hasil pertanian padi, kerat, jagung tadi sudah dijelaskan. Kerjasamanya KTT ASEAN ke-6 1998. Ada ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFSC, IMF, MIGA, UNDP, dan lain sebagainya. Halaman 44. Interaksi ini negara-negara ASEAN, pengertian faktor pendorong dan penghambat. Nih, organisasi internasional contohnya. Nah, ini adanya ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau regional yang disimpulkan sebagai kerjasama menjalin hubungan antara dua negara. Alamat 45, faktor pendorong.
Mendorong kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kerjasama antar negara, sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan setiap negara ASEAN melahirkan kerjasama. Indonesia, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Contoh, negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama ASEAN. Faktor penghambat perbedaan ideologi. Faktanya, hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri kerjasama dengan ASEAN. Konflik perdagangan dan peperangan. Nah, ini peperangan ya. Kebijakan protektif itu perlindungan. Contoh, kalau kamu sudah berangkat sekolah, lalu sudah berada di SMP 1 Lapeng, kamu sudah dilindungi oleh semua guru. Ya, dilindungi. Itu kekuasaannya guru, dilindungi. Tapi kalau sudah di rumahmu, kamu dilindungi oleh orang tuamu. Itu namanya protektif. Perbedaan kepentingan tiap negara. Nah, ini perbedaan. Semua negara punya kepentingan. Dia pingin apa? Pingin minyak bumi, ekspor minyak bumi, atau kerjasama minyak bumi, atau kerjasama batu bara, atau apa. Nah, itu kepentingan banyak. Halaman 46. Wawasan. Nah, ini ada interaksi ASEAN, negara-negara ASEAN. Wawasan ya. Pembentukan kerangka penanganan bencana regional, peningkatan kapasitas, pertukaran informasi sumber daya alam, peningkatan kolaborasi, penguatan kemitraan, peningkatan pengetahuan, kesadaran, advokasi. Halaman 47. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Ini bentuknya adanya pembangunan sosial, penekanan kesetaraan golongan pendapatan rendah, yang miskin ya, perluasan kesempatan kerja, membuka lowongan, serta pembayaran upah yang wajar, minimal di atas UMR, upah minimum regional ada batasannya, upahnya, gajinya. Ya, setiap daerah beda-beda. Itu aja, terima kasih.